Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa ila jami'i munawwibina wa ila jami'i mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai usul fikih al-ilat al-qasirah. Ilat al-qasirah. Ilat ada dua macam. Pertama, ilat mutaaddi, ilat yang bisa berjalan pada kasus lain. Lalu yang kedua, ilat qasirah. Lalu setelah menjelaskan mengenai definisi dan khilafnya ulama, lalu latihan mencoba mengembangkan usul fikih ini suruhiyahnya apa? Suruhiyah ilat qasirah ini fikihnya apa? Atau dalam istilah yang lebih dikenal dengan istilah tahrijul furu' alal usul. Sebelum memulai ngaji jam'ul jawami, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'ul jawami. Lillahi hamdu la yasalu samada yu'ziru bismiyati man abada zaman wa jam'al jawami illati hawa usul al-fiqhi
ila ma'rifatullah yadulullah. Ini definisi usul fikih. Adilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatuha yadulullah. Adilatul fiqhi utawi mira-mira dalil fikih itu usulul bismillah, mira-mira dalil ang ijmali. Wakila lan jahilitil itu ma'rifatullah ngawaluhi dalil ijmali. Wa turuqul istifadatiha wa mustafidnya. Imam Jalaluddin dalam nazaman Jam'ul Jawabat mengatakan bahwa usul fikih yaitu dalil-dalil fikih yang masih ijmaliyah, ay ghayra muayyanah, seperti al-amru lil wujub. Wa qila ma'rifatullah satu kelompok mengatakan bahwa usul fikih laysat dalilan walakinahu ma'rifatullah. Lalu usul fikih dalail fikih al-ijmaliyah wa turuqus istifadatin wal mustafid. Lalu turuqul istifadah yaitu metode untuk mengetahui apabila dalil tafsiri berlawanan dengan dalil tafsiri yang lain, maka membutuhkan perlu ilmu tarjih. Lalu wa mustafidiyah yaitu mujtahid. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa usul fikih ada 3 macam. Usul fikih ada 3 macam. Pertama adalah dalailul fikih al-ijmaliyah. Al-awwal dalailul fikih al-ijmaliyah, wasani turuqul istifadah, wasalis ma'rifatu sifat al-mujtahid. Ini definisi usul fikih
yang ada dalam nazam jam'ul jawamain. Asilatul fi'il usul mujmilah wa qila ma'rifatuha yadullulah wa turuhu istifadatin wal mustafid وعارف فيها الأصول العاقل. Lalu amma alladhi jihadu ta'aduda misla sholati fi makanil mawsuda. Amma alladhi jihadu ta'aduda loncat langsung mengenai nazaman adilah al-qasirah, langsung loncat nazaman adilah al-qasirah. Wala tu'ata illa qawliya mahal hukmin wa hasil juz'i wal waswakal. Wala tu'ata an qawliya mahal hukmin wa juz'i hasil wal waswakal. Wal jadaliyuna intafawal qasirah qawmun abawha mutlaqan mukabbara. Wal qasiratu utawi ilat qasirah itu qawmun utawi kaum itu abawha nyegah sapa kaum ilat qasirah mutlaqan lawan mutlak. Wa ilalan jailil aqala mansusatun ora tercegah apa ilat qasirah rukma mansusah rukma jalil nas au mujma'un utawa ora tercegah apa ilat qasirah kalawan ijma'. Wal murtadi jawasuha wa tanfa'u wal murtada utawi qaul hartan idhari itu jawasuha. Wal murtada utawi qaul hartan idhari ay qaul syafi'iyah itu jawasuha menangi ilat al-qasirah. Mengenai ilat al-qasirah
tampil sosok imam yang alim alamah, yaitu Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau tampil dengan membawa nazaman untuk membantu menjelaskan pemahaman Jam'al Jawabat. Beliau mengatakan mengenai ilat al-qasirah, dalam hal ini ada silang pendapat. Imam Jalaluddin mengatakan bahwa ilat al-qasirah ulama terjadi silang pendapat. Wakila al-man'u, satu kelompok menolak adanya ilat al-qasirah, wal murtada jawazah. Lalu kelompok yang al-asyaf al-murtada, yaitu kelompok yang diwakili oleh Syafi'iyah, mengatakan bahwa ilat al-qasirah ini diperbolehkan. Jawazah al-murtada, kelompok yang al-asyaf yang diwakili oleh kelompok Syafi'iyah mengatakan ilat al-qasirah ini boleh terjadi. Lalu selain kelompok Syafi'iyah, muncul kelompok Hanafi. Mereka membawa bendera lalu mengatakan ilat al-qasirah yuqbalu fi nasi wala ijma'in. Ilat qasirah ini ditolak kecuali ada dalil yang berupa nas atau ijma. Ini khilafiyah dalam mengenai status ilat al-qasirah. Lalu dalam redaksi Jam'al Jawabat, Imam As-Subki mengatakan wal qasiratu mana'aha qaumun mutlaqan wal hanafiyatu ilam takun binasin au ijma'in wasyahihu jawasuha wa faidatuha ma'rifatul munasyabah. Redaksi Jam'al Jawabat mengatakan bahwa dalam masalah ilat qasirah ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok mengatakan tidak boleh ada ilat qasirah. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh kalangan Hanafiyah, kelompok ini mengatakan ilat qasirah
yajuzu boleh dengan catatan adanya jelas atau adanya dalil ijma. Lalu tampil kelompok yang ketiga yang diwakili oleh kalangan Syafi'iyah. Kelompok ini mengatakan jawaznya wa faidatuha ma'rifatul munasyabah. Kelompok yang ketiga yang diwakili oleh Syafi'iyah mengatakan boleh ilat al-qasirah. Lalu dalam ilat qasirah ini ada beberapa faedah. Salah satunya adalah ma'rifatul munasyabah. Dengan adanya ilat qasirah maka akan mengetahui nilai munasyabah, nilai serasi antara ilat dengan hukum. Wa man'ul ilhaqi. Lalu faedah yang kedua, dengan mengetahui bahwa ilat itu adalah ilat qasirah, maka mencegah untuk ilhaq, untuk menyamakan kasus selain nas. Lalu faedah yang ketiga adalah taqwiyatun nasi, untuk memperkuat kejelasan redaksi nas. Lalu wala tata'ajjalaha inda qawniya mahalil hukmi au tis'ahu al-khasi au wasfahu al-lasim. Kelompok Syafi'iyah mengatakan qiyas al-qasirah, ilat al-qasirah boleh dengan 3 catatan. Pertama, terjadi dalam mahalil hukmi, tempatnya hukum. Semisal masalah ribawi mas dan merah, sehingga mahalil hukmi ilatnya adalah bentuk mas dan perak, sehingga ases lain tak boleh disamakan. Lalu yang kedua adalah al-juz al-khas, atau sebagian yang khusus. Lalu yang ketiga adalah al-wasfu al-lasim. Ini kelompok Syafi'iyah yang memperbolehkan ilat al-qasirah dengan catatan: 1 fi mahalil hukmi. Lalu yang kedua al-juz al-khas. Lalu yang ketiga al-wasfu
Lalu untuk memperjelas redaksi jawaban jawaban ini tampil muncul Imam Jalaluddin Asyuti dengan membawa nadam. Wala tu'ada inda hawliya mahal U'min wa hasid yus'i wal waswi jal. Adanya qiyas asyirah terjadi fil hukmi mahal. Lalu yang kedua terjadi dalam al-juz al-khas. Lalu yang ketiga al-wasfu al-lazim. Lalu setelah mengetahui khilafiyah mengenai ilat qasyirah itu contohnya semisal pada zaman Rasulullah ada seseorang yang sowan pada Rasulullah. Lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, baru saja saya melakukan senggama. Padahal pada saat itu bulan Ramadan. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau memiliki hujah yang sehingga engkau membayar kafarah hujah sebab perbuatanmu itu? Dari hadis ini Rasulullah mewajibkan kafarah pada seseorang yang membatalkan puasa pada siang Ramadan dengan jima. Lalu kelompok Syafi'iyah memahami hadis itu, ini ilatnya al-qasyirah. Ilat qasyirah itu ilat yang menetapkan hukum dan tidak bisa untuk kasus lain masuk dalam permasalahan tersebut, atau dalam definisi wahia allati lam tujawiz al-mahal alladhi wujidat fihi sawa'un kana mansusatan aw mustabbatatan. Ilat qasyirah adalah sebuah ilat terhadap hukum yang tidak akan menjalar atau merembet atau meluas pada kasus lain. Sawa'un mansusatan atau mustabbatatan. Baik adanya ilat qasyirah itu mansusah jelas atau mustabbatah. Lalu dalam kasus hadis Rasulullah tadi,
bahwa kelompok Syafi'iyah memahami bahwa ilatnya qasyirah. Ilatnya kenapa Rasulullah mewajibkan untuk membayar kafarah, ilatnya khusus yaitu melakukan senggama. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa ilatnya tidak qasyirah, tapi ilatnya umum, yaitu setiap sesuatu yang membatalkan puasa wajib membayar kafarah. Sehingga dalam mazhab Hanafi, siapa yang pada bulan Ramadan membatalkan puasa dengan jima atau makan, minum, ini wajib kafarah. Sebab mengenai minum atau makan ini disamakan dalam masalah jima. Kelompok Syafi'iyah yang mewajibkan kafarah hanya sebab melakukan senggama, tapi kelompok Hanafiyah ini umum, artinya tidak hanya jima, makan atau minum itu pun wajib kafarah. Ini kelompok Hanafiyah. Sebab kelompok Hanafiyah memahami dalam masalah ilat qasyirah yang menetapkan hukum adalah ilatnya, sehingga setiap permasalahan yang membatalkan wudu, membatalkan puasa, baik berupa jima, minum, makan, wajib untuk membayar kafarah. Sedangkan kelompok Syafi'iyah mengenai ilat qasyirah ini memandang bahwa nas itu yang menetapkan adanya ilat. Artinya nas itu redaksi nas khusus dalam mengenai ilat dalam hadis, yaitu jima. Sehingga kelompok Syafi'iyah membatalkan puasa dengan makan atau minum tidak wajib kafarah. Lalu setelah menjelaskan huruf khilafiyah, tampil Imam Asy-Syadzali dengan misi untuk membantu memahami redaksi Jamul Jawabat. Beliau mengatakan al-ilatu al-qasyirah sahihatun indana batilatun inda Abi Hanifah. Kelompok indana Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh melakukan istinbatul hukmi menggunakan ilat al-qasyirah. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan batal
lalu terjadi perdebatan yang akhirnya semua perdebatan oleh Imam Syadzali tulis dalam Tahrijul Furuq alal Ushul. Lalu mengenai furu'iyahnya, Imam Syadzali menampilkan 4 furu'iyah. Yang pertama, yatafara'u an hadzal asli masyailu minha anal harja min ghairi syafilaini la yanqudu al-wudu'a inda syafi'i radhiyallahu anhu. Fa innal illata fihi maqsuratun ala mahallin nas wa huwa khurujul harji minal maslaki al-muqtad wa ibdahu yanqudu fa innal illat fil asli khurujul najasa min badanil adami. Lalu salah satu furu'iyah mengenai usul fikih ini, apakah jantung, pengobatan jantung yang mengeluarkan darah kotor ini apakah membatalkan wudu? Kelompok Syafi'iyah mengatakan tidak. Yang membatalkan wudu hanya keluarnya najis dari lubang atau jalan yang umum atau dari kubur atau dubur. Sehingga andaikan najis keluar melalui selain jalan ini, maka tidak batal. Lalu Hanafiyah mengatakan batal wudunya. Ini sama dalam Ghayatul Ushul. Wal asyaf jawaz mutaklil bil ilati al-qasirah. Kemudian contohnya dalam Ghayatul Ushul, at-ta'lilil Hanafiyah an-naqdu fima dzikra min khurujin najasi minal badani asyamili lima yanqudu ibdahum minal fasdi wa nahwi, seperti jantung atau yang lain. Ini furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Syadzali dalam Tahrijul Furuq, dan juga furu'iyah ini ditampilkan oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari dalam Ghayatul Ushul. Adanya 2 khilaf antara Syafi'iyah dan Hanafiyah ini sebab usul fikihnya terjadi khilaf. Dengan sebab usul fikih ini khilaf, maka dampaknya dalam fikih juga khilaf. Lalu contoh lain yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali yaitu wa minha anna ila tawjubi nafaqatil qarib. Lalu yang lain adalah mengenai
nafkah sebab terabat. Dalam Fathul Qorib, nafkah wajib ada beberapa sebab. Ada kalanya nikah, ada kalanya milkun, lalu ada kalanya hisabah bil qorobah. Lalu mengenai qorobah, siapakah qorobah? Ini kelompok Syafi'iyah mengatakan ayah dengan anaknya wa in syafla, walaupun anak kedua, lalu walaupun ayah ke atas, ini namanya qorobah. Wajib memberi anak nafkah, syait wajib memberi anak nafkah terhadap terabat, sifat terabat. Mulai dari anaknya syait sampai ke bawah, atau ayahnya syait sampai ke atas. Ini kalau dalam pandangan kacamata Syafi'iyah. Lalu Hanafiyah tampil ilah dalam masalah nas, wajibnya qorobah, wajibnya nafkah hisabah bil qorobah, ini umum. Artinya apa? Tidak hanya terabat ayah dan ibu, tapi lebih umum, yaitu sampai pada mahram. Terabat yang sifatnya masih mahram. Wa indahu umumul rahimi wa fassaru al-rahimah al-mahram. Di anak ulasya syuridi lau ana ahaduhuma zakaron wal aharu unsa haruma alaihi nikahuhu fa innahu yastahiqu an-nafaqah. Kelompok Hanafiyah lebih umum, artinya ilat dalam masalah wajib nafkah terhadap terabat ini lebih umum, walaupun itu hanya sifat mahram. Berarti pandangan Hanafiyah wajib menafkahi adik kandung, kakak kandung, atau yang lain. Yang penting seandainya syait laki-laki, lalu terabat mahram itu perempuan, haram untuk dinikahi. Dengan alasan ilat dalam nas mengenai qorobah ini menjalar, artinya meluas, tidak hanya masalah ayah dan anak, tapi lebih luas. Wajib syait dalam pandangan Hanafiyah, syait wajib memberikan nafkah ayah, anak, dan terabat yang haram dinikahi. Berarti saudaranya syait, kakaknya syait, dan lain-lainnya.
Inilah yang dinamakan tahridul furu' alal usul, melatih memahami usul lalu dikembangkan dalam fikihnya. Mengenai ini wajib ada ibaratnya, baik kitab at-tamhid atau kitabnya Asy-Syadzali. Ini termasuk kitab-kitab yang berusaha mengembangkan usul fikih dalam fikih. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah, lalu tujuan lain supaya jam'ul jawab tampil seperti seorang gadis yang cantik yang banyak melirik. Jam'ul jawab saat tampil dengan menawan, indah, ini akhirnya banyak yang menyukai. Ketika jam'ul jawab tampil dengan keadaan sulit dipahami, maka umat Islam banyak yang meninggalkan. Tapi seandainya jam'ul jawab tampil dihiasi dengan penuh hiasan, lalu tampil seperti wanita yang cantik, maka tentu banyak orang Islam yang berminat untuk memahaminya. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Niat insun nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah.